Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nainil Muna, mahasiswa Prodi Statistika semester 3 dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS, eksplorasi dan visualisasi data yang diampu oleh Ibu dosen Nita Cahyani MStat. Dengan judul penelitian pengaruh pendapatan per kapita dan rasio ketergantungan penduduk terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur. Latar belakang penelitian. Pendapatan per kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Rasio ketergantungan atau dependensi rasio adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0 sampai 14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas. Keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 sampai 64 tahun atau angkatan kerja. Secara sederhana, pembangunan adalah usaha atau proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang positif. Indeks pembangunan manusia atau Human Development Index adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek hidup, pendidikan, dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Permasalahan yang dapat dianalisis. Yang pertama, apakah pendapatan per kapita berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur? Yang kedua, apakah rasio ketergantungan penduduk berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur? Di sini terdapat tabel yang berisi tentang keterangan dari beberapa variabel. Yang pertama adalah variabel Y atau indeks pembangunan manusia. X1 persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. X2 persentase penduduk yang berpendidikan di atas SLTP. X3 pendapatan per kapita. X4 rasio ketergantungan penduduk. X5 besar kontribusi sektor di industri dalam PDRB. Dan X6 persentase penduduk miskin. Namun yang akan saya gunakan sebagai bahan analisis hanya ada 3 variabel. Yang pertama, variabel X3 pendapatan per kapita, variabel X4 rasio ketergantungan penduduk, dan variabel Y atau IPM. Pendekatan metode statistik. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif yang pada dasarnya menekan pada data numerikal yang diolah dengan metode statistika. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linear berganda untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel Y terhadap variabel X terhadap variabel Y. Regresi linear berganda adalah model regresi berganda jika variabel terikatnya berskala data interval atau rasio. Di sini saya akan menggunakan software SPSS untuk melakukan analisis dari data. Setelah kita menginput data di SPSS, kita klik Analyze, Regression, dan Linear. Kemudian pada kolom dependen kita isikan dengan variabel Y atau IPM, variabel independen, kolom independen dengan variabel X, yaitu pendapatan per kapita dan rasio ketergantungan penduduk. Kemudian kita klik OK. Kemudian ini adalah hasil dari output SPSS-nya. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Tetapi jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y.
Untuk mengetahui apakah variabel X3 dan X4 berpengaruh terhadap variabel Y, kita bisa melihat tabel koefisien. Bentuk umum dari persamaan regresi linear berganda adalah Y sama dengan alfa ditambah B1, beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 dan beta N dikali Xn ditambah E. Sehingga dari tabel di atas dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah Y sama dengan 56,287 ditambah 0,055 X3 min 3,855 X4. Hasil dari pembahasan. Uji 1. Pada tabel di atas, hitung dari variabel X3 atau pendapatan per kapita sebesar 6,220 dan nilai signifikasinya sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Maka tolak H0. Artinya, ada pengaruh variabel X3 atau pendapatan per kapita terhadap variabel Y atau IPM. Uji yang kedua, pada tabel di atas nilai terhitung dari variabel X4 atau rasio ketergantungan penduduk sebesar min 0,393 dan nilai signifikasinya sebesar 0,697 atau lebih besar dari 0,05. Maka terima H0. Artinya, tidak ada pengaruh variabel X4 atau rasio ketergantungan penduduk terhadap variabel Y atau IPM. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.